Siapa yang diberkati? Amin. Tadi kita sudah belajar bahwa Natal adalah Yesus yang ulang tahun. Natal apa saudara? Bilang sama sebelah saudara, Yesus yang ulang tahun. Bilang sama sebelah saudara, jangan lu yang bertingkah. Kadang-kadang Natal Yesus yang ulang tahun, kita yang mau pakai baju baru. Nah lu yang bertingkah. Kalau Natal Yesus yang ulang tahun berarti fokusnya Yesus. Amin. Kalau Natal adalah Yesus yang ulang tahun, artinya fokusnya Yesus. Kalau Natal Yesus yang ulang tahun artinya apa? Kalau Natal Yesus yang ulang tahun artinya apa? Fokusnya Yesus. Siapa di sini yang temannya pernah ulang tahun? Siapa di sini yang temannya nggak pernah ulang tahun? Siapa di sini yang nggak punya teman? Saya ulangi sekali, gampang nanya. Siapa yang mamanya pernah ulang tahun? Nah, ya. Kalau mama ulang tahun, walaupun lo belum banyak duit, biasanya kita buat yang mama suka, betul? Kita nyapu rumah kek, kita ngepel kek, kita cuci piring, kita setrikain baju mama kek. Pokoknya kita buat sesuatu yang menyenangkan mama, betul? Saya percaya kalau kita tahu Natal Yesus yang ulang tahun, Yesus yang kita rayakan, berarti yang kita pikirkan Yesus. Sama-sama bilang yang saya pikirkan Yesus. Nah hari ini itu yang saya mau share. Wonderful Counselor wajib menjadikan Tuhan yang pegang kendali. Sama-sama bilang yang pegang kendali hidup saya adalah Tuhan. Yang pegang kendali lu apa Tuhan? Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kita perlu stres nggak? Halo? Kalau Tuhan yang pegang kendali, kita perlu takut nggak? Kalau Tuhan yang pegang kendali, Dia atur semuanya indah dan luar biasa. Katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar. Yesaya 9, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk apa? Kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebutkan orang apa? Wonderful Counselor, El Gibor, Bapa yang kekal, apa saudara? Raja damai. Klik. Aha. Yesaya 41 ayat 13. Siapa Wonderful Counselor yang hadir dalam Natal ini? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Angkat tangan kanan saudara. Bilang tangan saya dipegang oleh Yesus. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Lu mau ngomongin gue kek, lu mau jatuhin gue kek, lu mau fitnah gue kek, tangan kanan gue dipegang Tuhan, semua pasti beres. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, rekan-rekan remaja yang saya cinta dalam cinta Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, yakinlah bahwa tangan kanan kalian dipegang oleh Tuhan. Sama-sama bilang tangan kanan saya dipegang oleh Tuhan. Itu bikin kamu kan banyak kekurangan, tapi bikin kamu banyak kelemahan, tapi bikin kamu masih banyak kesalahan dalam hidup ini. Bagaimana sosokan bilang tangan kamu dipegang oleh Tuhan? Tuhan yang ngomong. Halo. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang ngomong. Sama-sama bilang Tuhan yang ngomong. Dek, sini dek. Saya dulu pernah sekecil itu juga tuh. Kok bisa jadi gede ya? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang ngomong. Bilang sama sebelah saudara, kalau lu yang ngomong gue gak percaya. Betul? Kalau manusia yang ngomong kadang pagi tempe, sore tahu. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, saya bisa salah, tapi perkataan Tuhan tinggal tetap. Berikan tepuk tangan ya berikan buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang ngomong. Dan Tuhan ngomong apa? Aku ini, the wonderful counselor ini, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Jangan takut. Aku Tuhan yang menolong kamu. Kalau papa saudara aja bilang gak usah takut, papa bela, kita udah tenang. Padahal papa juga takut sama mama.
Tapi kalau Tuhan bilang aku yang pegang, jangan takut. Kalau kita masih takut artinya apa saudara? Goblok. Nggak ada tukang es teh kan di sini kan? Tolong pengurus, kalau ada tukang es teh suruh geser. Daripada nanti saya jadi mengundurkan diri gara-gara ini kan. Loh, kan Tuhan bilang aku pegang tangan kananmu. Kan Tuhan bilang aku menyertai kamu. Kan Tuhan bilang jangan takut. Ya tapi pendeta sekarang persaingan di kalangan remaja berat pendeta. Ya tapi kan sekarang persaingan berat pendeta. Banyak anak orang kaya, banyak orang yang punya pangkat, punya kedudukan. Saya bukan siapa-siapa. Siapa yang bilang saudara bukan siapa-siapa? Sama-sama bilang sama saya orang hebat. Kalau Tuhan pegang tangan kanan kamu, kira-kira kamu hebat nggak? Hei, kalau Tuhan pegang tangan kamu hebat nggak? Pak Prabowo aja nggak pernah pegang tangan saudara. Itu baru presiden. Ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kasih tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Saya mau setiap orang muda, setiap remaja keluar dari ibadah Natal yang berbahagia. Ini semua pede. Apa saudara? Pede. Cicilan boleh belum lunas. Cintamu boleh saja ditolak. Tapi jangan nangis kalau cintamu ditolak. Bukan kau yang rugi, dia yang rugi. Kalau cintamu ditolak, siapa yang rugi? Dia yang rugi. Kalau cintamu ditolak, jangan nangis. Bilang sama dia, bye. Barang mahal tidak akan Tuhan taruh di tempat murahan. Taruh tangan kananmu di dada, bilang saya barang mahal ini. Bilang sama sebelah saudara, saya barang mahal ini. Karena Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau Tuhan pegang tangan kita, kira-kira kita nyampe kemana? Hah? Pasar rumput. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita sampai kemana? Pasar ular enak aja. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita pasti ada di tempat kemenangan, kemuliaan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Itu aja katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Iha. Semua sama-sama bilang sama saya, Iha. Sama-sama bilang sama saya, Iha. Karena itu, setiap saudara, rekan-rekan remaja, adik-adik muda yang luar biasa ini, pasti kalian pulang dengan yakin tangan kanan saya dipegang oleh Tuhan. Mam papa saya boleh saja tidak adil sama saya. Mam papa saya boleh kalau maki saya seenaknya. Tapi saya tidak sakit hati, saya tidak dendam. Karena Tuhan yang pegang tangan kanan saya, dia bawa saya ke tempat yang penuh berkat, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan luar biasa. Katakan amin. Saya mau sepanjang 2025, apapun yang kau hadapi, kau berjalan dengan keyakinan tangan kanan saya dipegang Tuhan. Jadi engkau jangan takut. Engkau tidak perlu khawatir. Tidak ada tempat untuk pikiran negatif. Kalau saya bilang pikiran negatif, semua bilang tidak ada tempat. Pikiran negatif. Gini dong, tidak ada tempat. Pikiran negatif. Gini, tidak ada tempat. Pikiran negatif. Pikiran negatif. Pikiran negatif. Karena tangan kanan saya dipegang oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Natal bicara tentang Kristus sebagai wonderful counselor. Dan karena dia wonderful counselor, sudah seharusnya dia menjadi apa? Pemegang kendali. Karena kalau kita yang atur diri kita sendiri, pasti banyak air mata. Sepanjang 2024 kita sudah coba. Betul? Betul? Pertanyaan saya sederhana, udah kapok belum? Pertanyaan saya sederhana, udah kapok belum? Udah kapok belum? Orang tahu. Gue kebaktian di sini jantungan nih. Saya ulangi sekali lagi. 2024 kita udah coba. Kita yang atur semua sendiri. Ujung-ujungnya penuh air mata, penuh kecewa, penuh kegagalan, penuh kepahitan, betul? Terus pertanyaan saya, udah kapok?
2025 masih mau atur diri sendiri? Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Tuhan saya kapok Tuhan. Tuhan saya kapok. Bilang mulai sekarang saya mau Tuhan yang atur. Siapa yang setuju sama saya? Tuhan yang mau atur. Bilang sama teman saudara di sebelah saudara. Ingetin gue kalau gue mau belagu ya. Biar Tuhan yang atur hidup gue. Setuju? Karena saya percaya betul. Kalau Tuhan yang atur hidup kita berlaku firman. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Saya pelajari demikian. Banyak orang sesat pikir. Apa saudara? Tanya sama sebelah saudara, kita sesat pikir enggak? Yang berpikir bahwa pemegang kendali adalah satu, uang dan kekuasaan. Jadi dia selalu mengeluh. Ya saya kan gak punya uang pendeta. Saya kan dari keluarga miskin pendeta. Saya kan bukan anak Kapolda pendeta. Saya kan bukan anak orang kaya. Orang-orang kayak gini hidup dengan kepahitan. Dia benci lihat orang kaya. Dia benci lihat orang-orang yang penuh dengan kekuasaan. Orang-orang kayak gini susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau engkau gadis yang paling cantik di seluruh kampus, langsung diomongin. Perek dia. Ani-ani dia. Bisa dibawa-bawa dia. Lu pikir tas jinjing bisa dibawa-bawa? Kalau engkau laki-laki yang paling ganteng di SMA-mu, langsung semua orang bilang, dia sih ganteng, main basketnya keren. Tapi kalau menurut gue, homo. Orang sekarang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bukan karena setan. Bukan karena apa? Tetapi karena mindsetnya. Uang dan kekuasaan yang memegang segala kendali hidup ini. Orang-orang kayak gini bahaya. Karena orang-orang kayak gini rela menghalalkan segala cara. Sorry ya. Mau jadi mu'alaf kayak jadi mu'alaf. Yang penting gua kawin sama orang kaya. Sama-sama bilang sama saya, gua gak gitu. Terus yang gak ngomong, lu mau begitu? Sama-sama bilang sama saya, amit-amit gua gak gitu. Bos, dari masa muda kalian tanamkan dalam hati kalian, uang bukan segala-galanya. Herodes punya uang. Kalau sekarang ada yang bilang orang kaya, saya mau tanya lebih kaya dia atau Herodes? Herodes punya uang. Herodes punya kekuasaan. Tapi Herodes gak dipegang oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Herodes bisa menghancurkan Yusuf gak? Herodes bisa menghancurkan Maria gak? Herodes bisa merusak segala rancangan Tuhan gak? Herodes punya uang, Herodes punya kekuasaan. Tapi Herodes tidak bisa menghancurkan rencana Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, orang lain boleh punya uang, orang lain boleh punya kekuasaan, tapi kalau engkau berdoa dan mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan tidak bisa dihambat oleh siapapun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yusuf gak punya apa-apa karena dia hanya budak di Mesir. Potifar, istrinya punya uang, punya kekuasaan, tapi tidak bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidupnya. Jangan mau digoblok-goblokin oleh setan. Jangan mau apa saudara? Digoblok-goblokin oleh setan. Setan bilang kamu cuma modalnya doa, doa, doa. Yes! Modal kita doa. Modal kita apa saudara? Modal kita apa saudara? Doa. Memakai istilah dari Graven tadi, modal kita adalah worship. Kalau kau dikhianati orang, kau disakiti orang, kau dicurangi orang, jangan nangis.
Air matamu terlalu mahal untuk tumpah buat orang murahan seperti itu. Ngerti? Ngerti? Kalau ngerti bilang ini, aha. Bilang sama saya, air mataku terlalu mahal untuk tumpah buat manusia murahan itu. Kalau sampai kau patah hati, jangan datang ke saya. Tolong. Karena nggak akan saya doain. Pasti saya bilang bego. Loh, engkau anak Tuhan. Saya ngerti sebagian saudara ngelihat saya mungkin, kayak jangan-jangan temannya Gus Miftah nih orang. Tapi saya mau bilang, kenapa saya ngomong gitu? Karena kau anak Tuhan. Ada yang bilang amin, dia juga gak yakin dia anak Tuhan. Lu pikir lu anak ayam jago apa? Sama-sama bilang saya anak Tuhan. Berarti hidupmu mahal, bos. Kalau orang ngecewain orang, kau nyakitin orang, bilang baik. Dia kan yang menyakiti hatimu. Tapi rencana Tuhan dalam hidupmu tetap akan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Angkat tangan kananmu, bilang rencana Tuhan dalam hidup saya tidak bisa digagalkan dan dibatalkan oleh siapapun. Uang dan kekuasaan bisa mempengaruhi sedikit, tapi bukan segala-galanya. Tapi Alkitab saya bilang doa orang benar besar kuasanya. Modalnya Maria dan Yusuf hanya doa. Kalau saya boleh meminjam istilah dari Gryphus, maka saya akan bilang modalnya adalah worship. Modalnya adalah apa? Worship. Anak-anak seusiamu bisa menangis ketika yang diharapkan tidak terjadi. Tapi engkau worship. Engkau menyembah. Engkau bilang terima kasih Tuhan. Apa yang aku harapkan tidak terjadi. Karena Tuhan sedang mempersiapkan. Yang kau harapkan akan dinyatakan. Luar biasa, berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ada orang-orang yang sesat pikir. Yang berpikir bahwa pemegang kendali adalah setan dan kuasa dosa. Setiap kali datang ke pendeta, dia bilang, pendeta, saya dulu waktu kecil badung gitu kali ya. Sekarang dapat karmanya, lagi khotbah ada yang jalan-jalan. Masih mending anak kecil bukan tukang ST. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang setiap kali datang ke pendeta selalu gitu, pendeta, setan ganggu saya. Setan bikin jiwa saya gak tenang. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Colek sebelah saudara. Bilang, setan takut sama kamu. Kalau teman saudara bilang setan takut sama kamu, bilang amin. Temannya bilang setan takut sama kamu, dia balas, sama saya juga. Kan anak muda sekarang aneh-aneh loh kalau menurut saya loh. Temennya bilang, wah lu hebat lu sekarang diberkati lu ya. Oh enggak, biasa aja, bodoh. Kalau orang bilang sama saudara, wah lu hebat lu sekarang diberkati, amin. Sesuai dengan imanmu, jadi padaku. Itu. Wah lu kelihatan cantik, oh enggak, biasa-biasa. Nanti dia balas, oh lu kayak bau ketek sekarang. Tahukah saudara setan takut sama saudara? Enggak. Saya ulangin. Tahukah saudara setan takut sama saudara? Lumayan. Kalau yang jawabnya benar dapat hadiah ke Israel gratis. Tahukah saudara setan takut sama saudara? Nah sekarang baru semangat. Masa sepanjang ibadah mesti berhadiah? Tahukah saudara bahwa setan gemetar sama saudara? Sama-sama bilang setan gemetar sama saya. Karena Tuhan pegang tangan kita. Tapi kita sudah diintimidasi. Sampai ada orang yang bersaksi bikin saya emosi. Ada orang bersaksi bilang begini, saudara-saudara,
Saya dulu udah pelayanan, saudara-saudara. Dari saya masih usia 13 tahun saya udah pelayanan, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya bukan berasal dari keluarga yang miskin. Mam papa saya cukupin segala-galanya. Saya anak muda yang gak punya kekurangan apa-apa. Tapi setan begitu licik. Setan begitu pinter. Setan begitu luar biasa. Ini orang cerita Tuhan atau setan? Untung dia gak bilang segala kemuliaan buat setan. Setan tidak pintar. Setan tidak kuat. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, setan di bawah telapak kaki saya. Injak. Jangan setan di bawah telapak kaki saudara. Tahan. Kesian ah. Alkitab bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Kalau ada dorongan dalam hati saudara untuk membenci, itu datang dari setan. Kalau ada di hati saudara dorongan untuk kecewa, untuk putus asa, itu dari setan. Dari siapa? Boleh nggak ngomong lebih tegas? Setan gitu. Jangan setan. Setan. Iblis. Kalau ada dorongan untuk kepahitan dalam hidup sudah datang dari siapa? Kalau ada dorongan untuk lari ke narkoba, datang dari siapa? Kalau ada dorongan untuk lakukan hubungan seks sebelum nikah, datang dari siapa? Setan. Dan kalau itu dari setan, lawan. Saya berdoa supaya setiap orang muda dan rekan-rekan remaja, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, adalah orang-orang yang tangguh dalam peperangan rohani. Karena setan gak suka lihat hidupmu diberkati. Saya percaya rancangan Tuhan buat hidup kalian hebat. Yang setuju sama saya angkat tangan dan bilang rancangan Tuhan buat hidup saya hebat. Kenapa Tuhan harus pegang tangan kanan kita? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa Tuhan harus pegang tangan kita? Karena rancangan Tuhan buat hidup kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kenapa Tuhan harus pegang tangan kita? Karena setan serius sekali. Dia mau menghambat berkat Tuhan, dia mau menghambat mujizat Tuhan, dia mau menghambat karya luar biasa dalam hidup saudara. Saya percaya, kalau engkau jalan di jalan Tuhan, engkau akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ketika dosa menyerang, lawan. Ketika dosa menyerang, lawan. Ketika dosa menyerang, ketika hawa nafsu menyerang, ketika pikiran negatif menyerang, ketika hal-hal duniawi menyerang, ketika calon mertua datang, pikir calon mertua lawan. Ketika segala hawa nafsu daging datang, lawan. Karena ingat, yang pegang kendali bukan uang dan kekuasaan. Yang pegang kendali bukan setan dan kuasa dosa. Tapi yang pegang kendali adalah Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang ketiga, banyak orang sesat pikir. Yang berpikir bahwa pemegang kendali dalam hidup ini adalah apa? Logika dan kepintaran. Makanya kawan satu kita yang sepotong itu senang sekali suka ngomong dungu. Ada kan kawan di TV yang sebentar-bentar dungu. Karena dia pikir logika dan kepintaran itu segala-galanya. Gampang sekali bilang orang dungu. Buktinya sampai sekarang istri aja dia belum punya. Dungu dia itu. Aduh, Rocky gerung-gerung. Ya kan? Logika dan kepintarannya membuat dia semua orang dia bilang dungu. Tapi
Tapi saya mau bilang, logika dan kepintaran tidak bisa memegang kendali. Sepintar-pintarnya saudara, kalau engkau tidak mengenal Tuhan, kau adalah orang yang stres. Bilang sama saya gini, karena logika justru dapat menjebak manusia. Saya mau tanya sama saudara, yang bikin rusak bangsa ini, yang bisa korupsi sampai 200 triliun, yang bisa korupsi sampai 40 triliun, yang bisa korupsi sampai 23 triliun. Pertanyaan saya, orang bodoh apa orang pintar? Kenapa saudara nggak korupsi 271 triliun? Karena belum pintar. Orang goblok, orang bodoh, kalau dia buat kejahatan, paling nyuri sandal di masjid. Orang bodoh kok dia korupsi, paling dia ngambil motor, cicilannya dia nggak bayar, terus dia kabur. Tapi orang pinter, sampai perusahaan motor diambil alih, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Logika dan kepintaran tanpa takut akan Tuhan, ujung-ujungnya membawa penderitaan. Ada banyak orang yang selalu mengandalkan logika. Tapi kan secara manusia pendeta, saya ini udah gagal pendeta. Tapi kan secara manusia, kan sudah susah nih pendeta. Tapi secara manusia pendeta, rasanya hari depan saya akan gelap pendeta. Saya kan pernah lakukan hubungan seks sebelum nikah pendeta. Berarti hidup saya sudah gelap, sudah gak mungkin apa-apa. Tidak sedikit orang yang akhirnya jual diri dengan itu. Karena iblis paling pintar untuk intimidasi. Dan waktu dia intimidasi, yang dia mainkan apa? Logika. Anak Tuhan modalnya bukan logika. Anak Tuhan modalnya adalah iman. Sama-sama bilang saya percaya. Waktu gelombang menghantam perahu yang dinaikin oleh Petrus, logika dan kepintaran yang bisa tolong Petrus nggak? Nggak. Kapan dia tertolong? Waktu dia bangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tiba-tiba Yesus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan logika. Tiba-tiba dia berdiri. Tiba-tiba dia bilang, diam, tenanglah. Pertanyaan saya, masuk logika enggak? Enggak semua hal dalam hidup ini masuk logika. Tapi kalau kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa, dari masa muda kalian, dari masa remaja kalian, kalian harus pintar. Sama-sama bilang saya harus pintar. Sama-sama bilang saya harus rajin. Tapi di samping pintar dan rajin, kalian harus beriman. Di samping rajin dan pintar, kalian harus apa? Beriman. Siapa di sini yang udah punya kekasih? Oh, Natal para jomblo ini. Siapa di sini yang udah punya kekasih? Siapa yang belum punya kekasih? Siapa yang nggak tahu arti kekasih itu apaan? PPD juga saudara ini, polos-polos dungu. Ya, kan? Ulang, jujur kenapa? Lu kalau nggak angkat tangan udah punya kekasih, sebelum tahun baru lepas lu, gue kasih tahu aja. Habis nggak mau ngakuin. Siapa di sini yang udah punya kekasih? Oke. Siapa yang belum punya kekasih? Siapa yang belum pernah pacaran seumur hidupnya? Siapa yang pacaran putus terus? Siapa yang pernah diputusin? Siapa yang pernah mutusin? Siapa yang lagi dia putusin, tiba-tiba dia diputusin? Ini saya mau kasih tahu ya. Dari masa muda kalian, lu kalau cari pasangan teman hidup, cari yang beriman. Ada satu cuma yang bilang amin, dapat lu, lihat aja. Dari masa muda kalian, kalau cari pasangan teman hidup, jangan hanya yang kaya. Yang kaya kalau dia tidak beriman, mampus lu.
Sengsara aja. Kenapa sengsara pendeta? Makin kaya dia makin seenaknya terhadap orang yang dia sayang itu. Masa bodoh, dia kan bukan sayang sama gue, dia sayang sama duitnya. Terserah dia mau ganteng atau cantik, itu kan tergantung saudara. Karena kalau sudah ganteng, dapat yang cantik wajar. Kalau sudah ganteng, dapat yang cantik itu normal. Tapi kalau sudah jelek dapat yang cantik, ini kan pertanyaan. Buat saudara memang adalah berkat, tapi buat dia kan musibah. Jadi kan tergantung. Saudara dokter dapat yang dokter, saudara dokter dapat insinyur, itu biasa. Tapi siapapun yang kau cari, pastikan dia beriman. Amin. Karena orang beriman masa depannya pasti cerah. Orang beriman apa saudara? Orang beriman apa? Pastikan kalau cari pasangan teman hidup harus beriman. Karena saya mau bilang, kepintaran dan logika tidak akan mengendalikan segala-galanya. Dia bisa mempengaruhi lumayan. Tapi orang-orang beriman akan tetap tampil dan melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi jelas ya, dari sini kita sudah simpulkan bahwa banyak orang sesat pikir. Yang berpikir bahwa pemegang kendali adalah uang dan kekuasaan. Setan dan kuasa dosa, logika dan kepintaran. Klik. Natal membuktikan Kristus yang seharusnya pegang kendali. Siapa yang siap berjanji 2025 Kristus harus pegang kendali dalam hidupnya? Yang setuju angkat tangan, bilang sama saya, di dalam nama Yesus, sepanjang 2025 saya biarkan Yesus yang pegang kendali atas hidup saya. Siap? Siap? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya. Saudara boleh tulis di diary saudara kalau saudara punya diary. Saudara boleh tulis di handphone saudara kalau saudara memang biasa mencatat hari-hari saudara. Bilang ini tanggal berapa ini? 21 Desember 2024. Saya berkomitmen Yesus yang harus pegang kendali dalam hidup saya. Lalu saudara mulai hitung. Semenjak saudara biarkan Yesus yang pegang kendali dalam hidup saudara, bagaimana Tuhan menuntun saudara dengan dasar dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Adapun bukti dia pegang kendali. Yang pertama saya pelajari, kekuasaan Herodes tidak bisa mengacaukan rencana keselamatan Allah. Herodes kurang apa? Dia punya kekayaan. Dia punya kekuasaan. Dia punya orang-orang hebat yang menyertai dia. Satu sore, datanglah orang-orang Majus dari timur. Saya pastikan mereka adalah raja-raja. Kenapa mereka raja-raja? Karena nanya jalan saja sama Herodes. Kenapa dia nggak nanya jalan sama tukang kue cubit? Kenapa dia nggak nanya jalan sama kue pancong? Kenapa dia nggak nanya jalan sama tukang rokok? Karena mereka levelnya apa saudara? Sama-sama bilang sama saya raja-raja. Levelnya apa saudara? Raja-raja. Datang pada Herodes. Kira-kira kalau sudah nanya jalan bisa nggak ketemu bupatinya? Saya mau ke gubernur. Di kantor gubernur ditanyain sama satpam di depan, mau apa? Nggak, mau nanya jalan Gang Mangga di mana? Ditempelin lu. Aneh-aneh aja lu, buka Google. Atau nanya sama tukang rokok di depan situ. Saya berani pastikan orang Majus ini levelnya adalah raja. Karena levelnya ada raja, nanya jalan sama siapa saudara? Raja Herodes. Berarti saya ada pada kesimpulan Herodes punya semua. Herodes punya apa saudara? Sama-sama bilang Herodes punya semua. Tapi di sini saya catat, kekuasaan Herodes tidak bisa mengacaukan rencana keselamatan Allah. Dia tipu orang-orang Majus.
Dia bikin orang-orang Majus excited. Dia bilang pergi dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan setelah itu kau kembali kepada aku, ceritakan dengan seksama perihal anak-anak itu. Perihal anak itu. Supaya aku pun datang sujud menyembah. Oh, mereka pergi sukacita. Karena mengapa mereka pergi sukacita? Karena mereka pikir bukan hanya kami raja-raja dari timur yang akan datang, tetapi Raja Herodes, raja yang terkenal karena kehebatan, kekuatan, karena kebesarannya, dia pun akan datang sujud menyembah. Bukankah bagi mereka sebuah prestasi, sebuah kebanggaan, sebuah sukacita, sebuah pengalaman dahsyat tersendiri? Tiba-tiba selesai dia lihat tentang anak itu, dia persembahkan emas, kemenyan dan mur. Selesai dia istirahat, dia siap untuk kembali berjumpa dengan Herodes. Tiba-tiba ada suara dalam hatinya yang berkata, ambil jalan lain, sebab Herodes hendak mencelakakan engkau. Herodes tunggu, Herodes tunggu, Herodes tunggu, Herodes tunggu, Herodes tunggu. Nothing is happening. Orang-orang Majus tidak datang. Artinya apa? Kehebatan Herodes tidak bisa menghancurkan segala-galanya. Kalau Tuhan yang berperan, semuanya pasti beres. Ada orang-orang yang emosi lihat keberhasilan saudara. Akan ada orang-orang iri lihat berkat Tuhan dalam hidup saudara. Tapi saudara gak usah sakit hati sama siapapun. Orang boleh ngomongin saudara, saudara gak boleh ngomongin orang. Orang boleh fitnah saudara, saudara nggak boleh fitnah orang. Orang boleh curangin saudara, tapi saudara nggak boleh curangin orang. Yang setuju bilang, yeah. Amin. Karena hidup kita harus jadi berkat. Dia tunggu, nothing happen, dia emosi. Dalam emosinya dia beri perintah, bunuh anak di bawah umur 2 tahun. Dalam hatinya, kali ini gua sukses. Pertanyaan saya, Herodes tetap sukses? No. Maria dan Yusuf mungkin adalah orang biasa, orang lemah. Tapi orang lemah yang disertai Tuhan akan melihat kuasa kedahsyatan Tuhan. Berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan. Never underestimate the power of God. Never underestimate the power of prayer. Never underestimate the power of worship. Jangan pernah merendahkan kuasa penyembahan. Saya kemarin baru pulang dari Medan. Di Medan saya ngomong begitu, jemaat semua amin. Tapi ini gereja sendiri toh. Udah bosen lihat gembala ini ngomong lagi. Jangan pernah merendahkan kuasa doa. Jangan pernah merendahkan kuasa penyembahan. Jangan pernah merendahkan kuasa Tuhan Yesus kita. Saudara-saudara ada di rumah, ketik di live chat saudara. Saya tidak boleh merendahkan kuasa doa. Saya tidak boleh merendahkan kuasa penyembahan. Saya tidak boleh merendahkan kuasa Tuhan. Orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih pintar. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, pintu sorga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kekuasaan Herodes tidak bisa menghancurkan rencana Allah. Pertanyaan saya, siapa yang setuju rencana Allah dalam hidupmu besar? Sama-sama bilang rencana Allah dalam hidup saya besar. Ada yang bisa menggagalkan? Ada yang bisa menggagalkan? Ada yang bisa menggagalkan? Satu-satunya yang bisa menggagalkan, kalau engkau lari dari panggilan saudara. Engkau lari dari jalan Tuhan. Engkau lari dari imanmu kepada Tuhan. Tetapi selama kita jalan di jalan Tuhan, yang adalah kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, adapun bukti dia pegang kendali. Satu,
Kekuasaan Herodes tidak bisa mengacaukan rencana keselamatan Allah. Yang kedua, kelemahan dan ketidakmampu mengertian dari Yusuf dan Maria tidak dapat menghambat kuasa Tuhan untuk memakai mereka. Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam. Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengandung sebab aku belum punya suami. Mereka tidak mampu mengerti. Tapi di tengah ketidakmampuan mereka, mereka beriman. Coba semua tutup mata. 10 tahun dari sekarang apa yang jadi sama hidup saudara? Sebagian saudara berkata, kayaknya sih gini-gini aja pendeta. Saya mau bilang, 10 tahun dari sekarang kau akan kagum lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. 3 orang yang bilang amin, ntar saudara lihat sendiri. Yang cuman begini, kayak ikan cupang gak jelas gitu. Kira-kira 10 tahun dari sekarang sudah masih seperti sekarang gak? Siapa yang percaya 10 tahun dari sekarang kau akan mengalami kedahsyatan Tuhan? Sama-sama bilang dahsyat. Maria dan Yusuf gak mengerti. Kalau sehari ini kita bisa sampai di sorga, lalu kita tanya sama Maria dan Yusuf, Mar, sup, kebayang gak seluruh umat Kristen di muka bumi ini membahas tentang nama kalian berdua? Saya percaya jawabannya adalah tidak pernah kubayangkan. Ketaatan kita hari ini akan menuntun kita pada kedahsyatan yang luar biasa. Taat memang berat, taat tidak selamanya bisa dengan senyuman, kadang-kadang dengan air mata yang mengalir di pipi. Tapi ketaatan hari ini akan menuntun kita pada perkara-perkara dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan belum selesai dengan saya. Siapa yang percaya Tuhan belum selesai dengan kita? Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar bagi hidupmu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, saya pelajari, adapun bukti dia pegang kendali. Ketulusan dari orang-orang Majus tetap tidak bisa dihancurkan oleh kelicikan dan tipu daya Herodes. Orang-orang Majus yang tulus, hampir 600 km mereka berjalan dengan untanya, mengikuti petunjuk bintang. Tapi mau dicurangi, mau dijahati, mau dimainkan dengan tipu daya, mau dimainkan dengan framing-framing yang berbahaya. Hari-hari ini yang paling susah cari orang tulus. Setuju? Adik-adik muda yang cewek-cewek, susah nggak cari cowok yang tulus sekarang? Biasanya cowok-cowok sekarang pasti ada maunya pendeta. Cowok-cowok yang ada di sini, susah nggak cari cewek yang tulus? Setulus apapun cintanya sama saya pendeta, pas datang anak orang yang lebih kaya pendeta, saya ditinggal seperti cucian bekas. Hari-hari ini cari orang kurus gampang, cari orang tulus susah. Tapi ini yang saya mau bilang. Orang-orang tulus, tangannya dipegang oleh Tuhan. Dan dia selalu akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang harus pegang kendali hidup saya. Saya nggak mau tahu sekuat apapun saudara. Saya nggak mau tahu selemah apapun saudara. Saya nggak mau tahu bagaimana saudara direndahkan, dihina, dikhianati, disakiti. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali, orang yang menertawakan saudara akan malu melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Setelah ini saudara akan diberkati oleh kesaksian yang akan disampaikan oleh Once. Amin. Siapa yang siap diberkati? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Adapun bukti dia pegang kendali.
kesederhanaan para gembala tidak dapat menghambat mereka mengalami pengalaman kemuliaan dahsyat. Siapa yang setuju sama saya bahwa gembala itu orang-orang sederhana? Amin. Tapi yang dialami oleh orang-orang sederhana yang mau dikendalikan oleh Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apa yang dialami oleh Herodes. Herodes boleh bangga dengan segala kekuasaan dan kehebatannya, tapi ujung-ujungnya dia menderita. Beda sama gembala-gembala sederhana ini, yang tadinya ketakutan karena ada sinar terang menerpa wajah mereka, dan mereka berkata, ada apa ini? Tiba-tiba malaikat berkata, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tiba-tiba bayangkan, orang-orang sederhana ini yang belum pernah mendengar kesaksian dari Once. Once aja gak pernah, saudara-saudara. Yang suaranya udah seperti suara malaikat. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara malaikat langsung. Tiketnya gak ada tribun dan VIP. Mereka orang-orang VIP karena mereka hanya 3 orang gembala. Tapi yang menyanyi pasukan malaikat surga. Berarti jumlah choirnya lebih banyak daripada penontonnya. Saya pernah lihat itu enggak? Oh, ini VIP, saudara-saudara. Apa saudara? VIP. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang VIP. Sama-sama bilang VIP. Amin. Sampai untuk saudara, Yesus mau tinggalkan sorga. Orang-orang yang gak ngerti berkata, wah, alahnya orang Kristen beranak. Biarin. Otaknya belum nyampe. Karena mereka pikir kalau istilah anak pasti beranak. Anak Manado bukan berarti Manado beranak. Unyu. Anak buah kapal bukan berarti kapal beranak. Anak tangga bukan berarti tangga beranak. Jelas? Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Simple aja. Anak angkat bukan berarti angkat. Anak Allah berarti Allah beranak. Kan Alkitab udah bilang dia akan disebut anak Allah. Artinya dia anak Allah bukan? Bukan, itu hanya sebutan. Dia adalah Allah itu sendiri. Sama-sama bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Firman yang menjadi sama dengan manusia. Tapi karena keterbatasan manusia. Kalau sudah belajar bahasa Indonesia, maka diajarkan dipakai gaya bahasa personifikasi. Anak Allah. Tapi dia Allah itu sendiri, firman yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia mau mengendalikan kita. Dia pegang tangan kita. Dia konselor yang agung. Dan dia pastikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hari depanmu dahsyat dan luar biasa. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.